Sword of Coming, episode 275. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Chen Pingan benar-benar kehilangan arah, dan dia tidak tahu di mana dia berada di Gunung Stalaktit. Tidak ada pohon besar dan cabang tinggi di sekitarnya yang bisa dia lompati, di mana dia bisa mendapatkan posisi tinggi dan mengamati sekelilingnya. Sebaliknya, hanya ada tembok halaman dan gerbang tinggi di sekitarnya. Namun, Chen Pingan tentu saja tidak berani dengan gegabah melompat ke tembok halaman orang lain. Saat itu masih pagi sekali, jadi hanya sedikit orang yang berjalan di sepanjang jalan. Terlebih lagi, tak seorang pun dari mereka bisa berbicara dialek resmi benua botol berharga timur. Jika ini terjadi pada waktu normal, Chen Pingan pasti akan khawatir karena belum kembali ke penginapan bangau sepanjang malam, jadi Jin Su pasti akan mengkhawatirkannya. Bahkan, Pulau Osmanthus, yang saat ini sedang membongkar barang di dermaga tangkap dan lepas, mungkin sudah mengetahui fakta ini. Namun, saat Chen Pingan perlahan berjalan di sepanjang jalan yang tenang, ia merasa bahwa mengikuti arus juga merupakan pilihan yang cukup baik. Ia akan menikmati pemandangan apapun yang ditemuinya. Bagaimana mungkin seseorang tidak pernah membuat orang lain khawatir? Karena itu, dia tidak perlu merasa terlalu bersalah karena membuat orang lain khawatir sekali atau dua kali. Chen Pingan terus berjalan maju, sampai akhirnya ia melihatnya. Ning Yao berdiri di ujung jalan yang lain, dan dia juga perlahan berjalan ke arahnya. Ia mengenakan jubah hijau yang menjuntai. Jika Chen Pingan ingat dengan benar, jubah ini sangat mirip dengan yang pernah ia belikan untuknya di Jewel Small World. Jubah itu sangat cocok untuknya. Chen Pingan berlari kecil ke depan dan berhenti di depan Ning Yao, secara naluriah berkata, "Sungguh kebetulan." Ning Yao mengerutkan bibir dan memasang ekspresi tegas, tidak mengatakan apapun sebagai jawaban. "Awalnya aku ingin menjelajahi seluruh gunung stalaktit selama 2 hari ini," lanjut Chen Pingan dengan suara lembut. "Aku ingin mengunjungi beberapa toko lagi sebelum memutuskan apakah aku akan pergi ke penginapan Ganoderma untuk membeli beberapa barang. Setelah itu, aku bisa memberimu beberapa hadiah beserta pedang yang ditempa oleh Guru Ruan untukmu." "Barang bagus apa yang bisa dimiliki penginapan Ganoderma?" Ning Yao mendengus menjawab, "Paling-paling, Ganoderma Rui dan labu penunjang pedang itu lumayan. Namun, barang-barang itu tidak berguna bagiku, dan penginapan Ganoderma juga tidak akan menjualnya. Lagi pula kau pun tidak mampu membelinya." "Oh, begitu," jawab Chen Pingan sambil menggaruk kepalanya dengan sedikit kecewa. Ning Yao ragu sejenak sebelum bertindak di luar kebiasaannya dan berkata, dalam sebuah tindakan yang jarang dilakukannya, "Jangan dipikirkan, aku tidak bermaksud apa-apa." Seolah-olah dia mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Chen Pingan tersenyum dan menjawab, "Aku tidak akan memikirkannya. Otakku sedang kacau sekarang, dan memikirkan apapun membuatku sakit." "Apakah kepalamu sakit setelah melihatku?" tanya Ning Yao. "Sekarang jauh lebih baik," jawab Chen Pingan buru-buru. "Kau tinggal di mana?" tanya Ning Yao. "Kenapa kau berkeliaran tanpa tujuan di sini? Apa, kau mencari konflik di mana kau bisa datang menyelamatkan seorang wanita cantik?" Chen Pingan menghela napas dan menjelaskan, "Semalam aku minum anggur pelupakan kesedihan dari tanah suci milet emas. Namun, aku langsung tersesat setelah meninggalkan kedai anggur. Aku tidak tahu bagaimana caranya kembali." Mereka berdua berjalan santai di sepanjang jalan, dan Ning Yao bertanya, "Bagaimana kau mampu membeli anggur pelupakan kesedihan?" Chen Pingan merendahkan suaranya dan menjawab, "Sepasang suami istri mentraktirku. Sebenarnya, ada sedikit keanehan. Seseorang menyeretku ke tembok besar Ki Pedang barusan, dan aku jelas melihat pasangan itu berdiri di sana. Namun, ketika aku melihat mereka kemarin, mereka mengaku itu adalah pertama kalinya mereka di pagoda penghormatan pedang. Meskipun begitu, mereka tetap sangat akrab dengan banyak pendekar pedang abadi yang dihormati di pagoda itu. Mungkin sangat mudah bagi orang-orang di Gunung Stalaktit untuk pergi ke tembok besar Ki Pedang, tetapi jauh lebih sulit bagi orang-orang di tembok besar Ki Pedang untuk pergi ke Gunung Stalaktit. Bagaimanapun, seaneh apapun keadaannya, aku masih merasa pasangan itu adalah orang baik. Mereka juga cukup baik hati untuk mentraktirku anggur."
Jika aku mendapat kesempatan di masa depan, aku pasti akan membalas budi mereka. Ning Yao memberikan jawaban yang teredam. Mereka berdua berjalan menyusuri lorong yang tenang dengan tanaman rambat yang merambat di dinding halaman yang tinggi. Ning Yao tetap diam sepanjang waktu. Ning Yao, kau pergi terburu-buru waktu itu, jadi aku lupa menanyakan ini. Apakah kau tidak menyukaiku? Tanya Chen Pingan. Tidak, jawab Ning Yao tanpa ragu. Chen Pingan berhenti dan secara naluriah meraih labu anggurnya. Namun, ia segera melepaskannya dan menatap lurus ke arah Ning Yao. Lalu, apakah kau menyukaiku? Ning Yao tetap diam. Chen Pingan menirukan gerakan yang pernah ia lakukan di Gang Fas Tanah Liat dulu, merapatkan kedua jarinya dan bertanya, bahkan hanya sedikit saja. Ning Yao tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, dia membalikkan pertanyaan itu kepada Chen Pingan dan bertanya, mengapa kamu menyukaiku? Chen Pingan berbalik dan meraih labu penumbuh pedangnya, meneguk anggur dengan cepat. Dia menyeka mulutnya dan memasang senyum mempesona, menjawab, nah, ini akan memakan waktu cukup lama. Biarkan aku menjelaskannya perlahan-lahan. Ning Yao, kau benar-benar harus membiarkanku menyelesaikan pembicaraan, apapun yang terjadi. Jangan memotong pembicaraanku meskipun kau sangat marah. Jika tidak, aku takut aku tidak akan pernah bisa mengumpulkan cukup keberanian untuk mengatakan hal-hal ini lagi seumur hidupku. Ning Yao, kau benar-benar sangat cantik. Sebelum bertemu denganmu, aku belum pernah bertemu orang yang lebih cantik di dunia kecil permata. Saat kau sedang memulihkan diri di Gang Fas Tanah Liat, kau juga tidak mengeluh tentang keadaanku yang miskin. Kau bahkan mengajariku aksara dan membantu menjelaskan panduan mengguncang gunung kepadaku. Berkatmu aku mulai berlatih teknik tinju. Berkatmu aku bisa sampai hari ini dan sampai ke Gunung Stalaktit. Saat kita berada di dekat jembatan beratap, kau meminjamkanku belati rokmu dan bertarung bersamaku setelahnya. Kita menghukum kera penggerak gunung dari Gunung Matahari Terbakar bersama-sama, dan akhirnya kita berhasil selamat meskipun beberapa kali nyaris mati. Hebat sekali, bukan? Saat kita berada di makam abadi, aku hampir saja memukuli Makuk Suan sampai mati. Setelah itu, kita pergi ke gunung tinggi di barat dan membantu gadis klan Chen dari benua pusaran selatan untuk menemukan pohon model itu. Kau juga pernah marah, dan kau menolak bantuanku dan bersikeras meracik obatmu sendiri. Namun, akhirnya kau hanya mendapatkan setumpuk bahan yang terbakar. Aku merasa kau benar-benar menggemaskan. Ada juga saat ketika Anda mengatakan bahwa Jalan Agung seharusnya tidak terlalu sempit. Saat itu saya tidak mengerti maksud Anda. Namun, akhirnya saya memahaminya setelah perjalanan saya ke Gunung Stalaktit. Bahkan, saya juga sangat senang ketika Anda mendorong saya untuk tidak menjadi orang yang terlalu baik dan tidak bertindak seperti seorang dermawan. Saat kau meninggalkan Jewel Small World, kau sudah melakukan perjalanan begitu jauh bersama para immortal itu, namun kau masih bersedia kembali dengan pedangmu dan mengucapkan selamat tinggal padaku. Setelah kau pergi, aku duduk sendirian dan makan tanghulu, camilan yang akan membuatku ngiler hanya dengan memikirkannya. Namun, bahkan itu pun menjadi hambar. Tuan Qi meninggalkan kami, dan aku membawa Baoping kecil dan yang lainnya ke negara Sui Raya. Aku teringat alismu setiap kali melihat pegunungan yang indah, dan aku teringat matamu setiap kali melihat air yang jernih. Aku akan memikirkanmu setiap kali bertemu gadis-gadis cantik dalam perjalananku. Denganmu dalam pikiranku, gadis-gadis ini tidak akan lagi tampak cantik. Seperti menuangkan kacang dari tabung bambu, Chen Pingan mengucapkan semua itu sekaligus. Namun, tenggorokannya dengan cepat terasa kering, dan wajahnya juga memerah. Dia merasa seolah-olah labu penunjang pedang di tangannya memiliki berat puluhan ribu kilogram. Namun, Chen Pingan tidak menyesali ucapannya itu. Ning Yao, aku menyukaimu, dan ini perasaanku pribadi. Tidak apa-apa jika kau tidak menyukaiku, katanya dengan suara bergetar. Ning Yao bersandar di dinding, dan tanaman rambat yang merambat di permukaan dinding itu tetap tidak tampak seindah dan semenarik dirinya. Jika aku bilang aku tidak menyukaimu, apakah kamu akan lari dan jatuh cinta pada gadis lain? Tanyanya. Misalnya, dia berpikir sejenak dan melanjutkan, Ruan Xiu. Chen Pingan menatap Ning Yao, dan akhirnya ia menyadari betapa memilukannya, namun tampaknya tidak begitu memilukan ketika seorang gadis yang disukainya tidak membalas perasaannya. Jika menyukai gadis lain berarti tidak akan pernah bertemu denganmu lagi,
maka aku tidak akan pernah menyukai gadis lain seumur hidupku. Aku akan tetap hanya menyukaimu bahkan ketika aku berada puluhan ribu kilometer jauhnya, di tempat-tempat di mana kau tidak bisa melihatku, dan ketika aku melayangkan puluhan juta pukulan. Ning Yao memutar matanya dan bertanya, apakah aku sebegitu tidak masuk akalnya? Chen Ping'an tergagap saat mendengar hal itu. Namun, Ning Yao dengan cepat menjawab pertanyaannya sendiri, berkata dengan suara tegas, ya, aku memang tidak masuk akal. Tiba-tiba ia mulai terkekeh dengan cara yang kekanak-kanakan dan sombong. Saat tersenyum, alisnya tampak semakin ramping dan cantik. Ia menyilangkan tangannya dan berkata, seorang idiot telah jatuh cinta padaku, jadi apalagi yang bisa kulakukan? Setelah mengatakan itu, dia melangkah 2 langkah ke depan dan memeluk pemuda dari Kekaisaran Li Agung itu, sambil bergumam, Chen Ping'an. Aku menyukaimu sama seperti kau menyukaiku. Saat pertemuan pertama mereka, sebenarnya dia ingin mengatakan, aku tidak menyukaimu. Namun, itu sungguh sangat sulit. Ning Yao melepaskan genggamannya, kelopak matanya sedikit memerah. Ekspresi malu yang jarang terlihat muncul di wajahnya, lalu dia berseru, kenapa kau begitu bodoh? Bagaimana mungkin kau benar-benar menyukaiku? Chen Ping'an tergagap-gagap dalam keadaan linglung. Dalam hal ini, Chen Ping'an identik dengan Liu Baqiao dari Wind Lightning Field. Mereka berdua sangat menyukai seorang gadis sehingga mereka merasa perasaan mereka tidak akan pernah terbalas seumur hidup mereka. Terlebih lagi, mereka tidak akan merasa dirugikan atau tersinggung sama sekali. Ning Yao akhirnya sedikit pulih, alisnya ramping dan lincah seperti pedang terbang paling tajam di dunia saat dia menjawab, apakah aku, Ning Yao, butuh alasan untuk menyukai seseorang? Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Sejujurnya, dia memang membutuhkan alasan, bahkan banyak alasan. Namun, dia terlalu malu untuk mengungkapkannya. Lagi pula, dia masih gadis muda, dan dia tidak setegas dan tidak tahu malu seperti Chen Ping'an. Seolah dibantu oleh para dewa, Chen Ping'an tiba-tiba melangkah maju dan memeluk Ning Yao. Ning Yao mengerutkan bibir dan wajahnya memerah. Dia tidak mencoba menarik diri, melainkan diam-diam mengangkat tangan dan dengan lembut meraih lengan baju Chen Ping'an. Di sebuah lorong kecil di Gunung Stalaktit, bocah laki-laki dan perempuan itu dengan tenang menikmati pelukan satu sama lain. Seolah-olah dunia menjadi hidup pada saat itu. Ning Yao tetaplah Ning Yao dan Chen Ping'an tetaplah Chen Ping'an, jadi keduanya tidak merasa malu terlalu lama. Setelah selesai berpelukan, Ning Yao memimpin jalan dan berkata bahwa mereka harus menghabiskan setengah guci anggur milet emas itu. Dia membawa Chen Ping'an ke suatu tempat di bawah pohon akasia tua, dan dia mengangkat tangan seolah-olah mengetuk pintu yang tak terlihat. Ruang di depan Ning Yao dengan cepat mulai bergelombang, mengambil tampilan sebuah toko minuman keras. Ning Yao melangkah masuk, dan Chen Ping'an mengikutinya dari dekat. Su Jia, pelayan toko muda itu, sangat ramah ketika melihat Ning Yao. Oh, Anda sudah kembali, Nona Ning. Saya akan mentraktir Anda anggur. Ning Yao meliriknya. Siapa ini? Aku tidak punya kesan apapun tentang dia. Oleh karena itu, dia mengabaikannya dan langsung memilih meja untuk duduk. Su Jia langsung merasa kecewa. Dia merasa gadis ini adalah satu-satunya nona muda terbaik di dunia, dan gadis itu telah meninggalkan kesan yang mendalam padanya sejak pertama kali mengunjungi toko anggur. Itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Gadis muda itu meninggalkan tembok besar Ki Pedang dan datang ke Gunung Stalaktit untuk pertama kalinya, dan seseorang membawanya ke kedai anggur dan memesan 2 botol anggur untuk mereka berdua. Sementara itu, gadis muda itu hanya mencicipi seteguk sebelum berhenti minum. Saat itu, ia mengenakan pakaian hitam dengan pedang di pinggangnya. Ia tidak membawa 2 pedang, dan ia juga tidak mengenakan jubah hijau gelap. Ekspresinya dingin dan acuh tak acuh, dan ia tidak memperhatikan bahkan ketika pemilik toko bertatap muka dengannya. Saat A Liang sedang minum, dia berjalan sendirian ke dinding tinggi itu dan menatapnya lama sekali. Dia tidak mengatakan apapun, dan akhirnya kembali ke tempat duduknya. Di mata Su Jia, gadis muda itu memiliki kepribadian yang sangat kuat. Bahkan, kepribadiannya begitu mempesona hingga hampir membutakan. A Liang tidak tersenyum dan bertingkah konyol saat itu, dan dia hanya fokus minum anggur. Su Jia dapat merasakan bahwa A Liang sedang mencoba membujuk gadis muda itu tentang sesuatu. Seolah-olah gadis muda itu akan melakukan sesuatu yang luar biasa.
Liang minum dengan pasrah, dan baru saat itulah Su Jia menyadari bahwa ada kalanya pria ini juga tidak berdaya. Pada akhirnya, gadis muda itu dengan keras kepala menolak untuk diantar oleh Liang. Dia bersikeras meninggalkan kedai minuman sendirian. Setelah itu, Liang tidak minum banyak lagi. Ekspresinya muram, dan dia berkata bahwa gadis muda itu, yang seperti putrinya sendiri, telah pergi begitu saja. Su Jia melirik Chen Pingan, pemuda dari Kekaisaran Li Raya. Bagaimanapun ia memandang Chen Pingan, ia merasa bahwa bocah muda ini tidak pantas untuk seseorang seperti Ning Yao. Bahkan, 100 Chen Pingan pun mungkin tidak sebanding dengan Ning Yao. Chen Pingan meminta sisa setengah guci anggur pelupakan kesedihan. Hanya cukup untuk 2 mangkuk besar, jadi Chen Pingan menuangkan setengah mangkuk untuk masing-masing dari mereka terlebih dahulu. Mereka berdua duduk berdampingan di bangku panjang. Ning Yao tidak merasa ini salah. Sementara itu, Su Jia bersembunyi di kejauhan dan mendecakkan lidahnya karena heran. Chen Pingan menyesap anggur pelupakan kesedihan. Tiba-tiba ia merasa anggur ini terasa jauh lebih enak daripada semalam, jadi ia berbalik dan tersenyum pada Ning Yao. Ning Yao menatapnya dengan tajam. Mereka berdua tidak berbicara, dan terus menyesap anggur sedikit demi sedikit. Ning Yao, kau bukan orang palsu, kan? Chen Pingan tiba-tiba bertanya dengan suara memelas. Penjaga toko tua yang sedang bermain dengan burung oriole di dalam sangkar tak kuasa menahan tawa setelah mendengar ucapan bodoh bocah itu. Ning Yao menghela napas pelan. Dia idiot, tapi aku jauh lebih idiot lagi. Lagi pula, siapa yang mengklaim bahwa dia pasti akan menemukan istri yang ceroboh di masa depan? Chen Pingan meletakkan mangkuk anggurnya dan mengulurkan tangan ke arah gadis muda itu. Ning Yao menatapnya, dan dia ingin tahu apa sebenarnya yang sedang dia coba lakukan. Chen Pingan mencubit pipinya dengan 2 jari dan menariknya perlahan. Ning Yao tidak bergerak. Chen Pingan mengangkat tangan satunya dan mencubit pipi Ning Yao yang lain. Keringat dingin mengucur di dahi Su Jia saat melihat ini. Dia yakin bahwa bocah kurang ajar ini akan dipukuli sampai mati. Namun, Ning Yao dengan mudah menepis tangan Chen Pingan yang usil dan memperingatkan, Chen Pingan, jika kau terus bertingkah semaunya, hati-hati jangan sampai membuatku marah. Chen Pingan menarik tangannya dan berkata, semuanya baik-baik saja selama kau nyata. Ning Yao meneguk anggur dalam jumlah banyak dan bertanya, Anda harus tahu bahwa orang tua saya sudah meninggal. Apakah Anda pikir saya pantas dikasihani? Su Jia merasa bahwa bocah itu pasti akan tamat kali ini jika dia berani mengatakan iya. Tentu saja kau patut dikasihani, jawab Chen Pingan tanpa ragu. Jika kehilangan orang tua saja tidak dianggap patut dikasihani, lalu berapa banyak penderitaan yang harus dialami seseorang sebelum dianggap patut dikasihani? Namun, setelah mengatakan itu, bibir Chen Pingan mengerucut rapat dan sedikit melengkung ke bawah. Dia tampak lebih kesal daripada gadis muda itu. Dia tidak merasa kasihan pada gadis muda di depannya. Ini karena dia juga telah kehilangan orang tuanya. Terlebih lagi, dia kehilangan mereka di usia yang jauh lebih muda. Muda dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup, dia terpaksa mengemis bantuan dan kebaikan ketika dia tidak lagi bisa bertahan hidup. Dia tidak punya pilihan lain. Jika tidak, dia pasti sudah benar-benar mati. Namun, setelah dewasa, ia sudah bisa menjalani kehidupan yang layak tanpa membutuhkan belas kasihan dari orang lain. Terlebih lagi, ia bahkan mampu membalas kebaikan yang telah ditunjukkan orang lain kepadanya selama masa kecilnya yang sulit. Dengan demikian, ia hanya merasa peduli padanya. Namun, Chen Pingan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjawab seperti yang telah dilakukannya. Ning Yao mendengus dingin dan bertanya, siapakah kau? Apakah aku butuh belas kasihanmu? Chen Pingan berkedip setelah mendengar itu. Ning Yao tersipu sedikit dan menginjak kaki Chen Pingan di bawah meja. Su Jia tercengang melihat apa yang dilihatnya. Dia merasa seperti seorang pendekar pedang abadi telah menusuk jantungnya beberapa kali. Setelah itu, keduanya minum anggur dan mengobrol dengan tenang. Su Jia merasa seperti ditusuk berulang kali. Dia tidak bisa hidup seperti ini lagi. Maka, ia meninggalkan toko anggur dan membawa sebuah bangku kecil untuk duduk di luar ambang pintu. Tak terlihat, tak terpikirkan. Namun, ia tak kuasa menahan diri untuk menoleh dan mencuri pandang pada alis ramping gadis muda itu.
Tak ada lagi rasa duka yang menyelimuti alis itu seperti saat pertama kali mereka bertemu, dan yang mengejutkan, malah ada sedikit nuansa ceria dan hangat. Pedang yang menembus jantungnya tidak kalah dahsyatnya dengan serangan penuh kekuatan Liang. Setelah itu, ia melihat pemuda dari Kekaisaran Li Agung tersenyum lebar dengan ekspresi lembut di matanya. Ia seolah mengatakan bahwa ia menyukai Ning Yao, dan perasaannya terhadapnya tidak ada hubungannya dengan dua dunia. Ia menyukainya sebagai pribadi, sesederhana itu. Bahkan sebagai orang luar, Su Jia harus mengakui bahwa mereka tampak cocok satu sama lain saat ini. Maka dari itu, pedang yang menembus jantungnya setara dengan serangan legendaris penyelamat kota yang dilancarkan oleh pendekar pedang abadi yang hebat itu. Su Jia menoleh ke pemilik toko tua itu dan meratap sedih, kapan nona muda akan kembali? Aku sangat merindukannya. Mati, tanya pemilik toko tua itu. Kau bisa mati di mana saja asalkan bukan di toko anggurku. Tepat pada saat itu, Su Jia tiba-tiba kembali merasa bahagia. Setelah bocah muda seusianya itu mengetuk pintu, di luar, dia segera pergi membuka pintu dan mempersilakan bocah itu masuk. Seorang anak laki-laki yang sangat tampan masuk. Su Jia tersenyum dan bertanya, "Mengapa kau kembali dari tembok besar Ki Pedang?" Senyum hangat terpancar di wajah pemuda tampan berpakaian putih itu, dan dia menyapa Su Jia dengan tos sebelum berbalik ke arah pemilik toko tua dan berkata dengan suara lantang, "Pemilik toko, aturannya sama seperti biasanya. Saya ingin sebotol anggur, dan Anda bisa menghitungnya sebagai bagian dari tagihan tuan saya." Penjaga toko tua itu juga tersenyum ketika melihat bocah muda ini. Faktanya, hampir semua orang lanjut usia akan menyukai bocah muda yang bersinar ini, yang tampak seperti bintang yang sedang naik daun. Selain itu, karena ia masih muda, mereka perlu menghargai kesempatan ini untuk mengamatinya selagi masih bisa. Lagi pula, tidak akan lama lagi sebelum mereka kehilangan kesempatan ini. Di dinding, guru anak laki-laki itu baru saja menuliskan sebuah pernyataan yang sangat berwibawa, jalan bela diri dapat mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Bocah muda itu tersenyum pada Su Jia dan berkata, "Su Jia, aku akan menulis sesuatu di dinding dulu. Siapkan kuas kaligrafi untukku." "Mehaem, aku akan menulis sesuatu di sebelah kata-kata guru." Perasaan sedih di hati Su Jia seketika sirna. Dia berlari mengambil kuas kaligrafi untuk pemuda tampan itu, dan tak lupa berbalik sambil terkekeh, "Baiklah, tunggu sebentar." Bocah tampan itu terus menatap Chen Pingan dan Ning Yao sambil berjalan menuju tembok tinggi. Namun, sayang sekali Ning Yao hanya meliriknya sekilas sebelum mengalihkan perhatiannya kembali kepada Chen Pingan. Dia melanjutkan obrolannya tentang tembok besar Ki Pedang dengannya. Bocah tampan itu tersenyum setelah tiba di depan tembok tinggi. Dia membawa sebuah bangku kecil, dan menulis beberapa aksara di atas tulisan guru perempuan kekaisaran dari Kekaisaran Duan Agung. "Kerajaan ini akan naik lebih tinggi lagi karena aku." Chen Pingan dengan tenang mengalihkan pandangannya. Ia merendahkan suaranya dan bertanya, "Siapa itu?" Dia terlihat sangat mengesankan. Ning Yao berpikir sejenak sebelum menjawab, "Aku lupa namanya."